Mhm. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lebah praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah bersedia menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bu Erni dan Bu Moderator pada malam hari ini telah hadir di Wonosobo. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan berbagi di Wonosobo dan teman-teman di Wonosobo bisa mengambil ilmu dari Bu Erni. Dan narasumber kali ini kita ambil dari Pulau Seberang, yaitu dari Makassar. Selamat malam Bu Erni. Selamat malam Bu, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu Erni, cuman kurang kayak kayak tidak seperti tadi gitu. Kalau tadi terdengar jelas sekali. Ya ini kok, aku nggak dengar sama sekali jelas di dua device. Aku keluar dulu ya di laptop. Suaranya jadi kecil sekali, Bu. Iya. Ya, mungkin kita ke ini dulu ya sambil Bu Eri menyiapkan semuanya. Kita ke moderator kita pada malam hari ini, Bu Rodiatul Komsah. Selamat malam, Bu Rodia. Selamat malam Bu Juar, Bu Ya, Cucu. cantik sekali, Sehat. Masya Allah. Ya, kecantikan di aslinya ya daripada flyernya ya. Bisa aja ya Pak. Lebih cantik kan Bu Cucu. Kita sama-sama cantik berarti, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Nanti Ibu akan menemani Bu Erni sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan ilmunya dari Bu Erni, masih membutuhkan jawaban, boleh waktunya fleksibel maksimal sampai pukul 10. Jadi silahkan nanti dimaksimalkan dan saya serahkan sepenuhnya waktunya sama Bu Rodiah dan Bu Erni. Selamat monggo Bu Rodiah. Mohon maaf ini Terima agak crowded kasih. karena lagi kumpul keluarga juga sambil nyambi. Liburan Iya, ya Bu. iya silakan Bu Rodiah. Oke, terima kasih Bu Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, barangkali ada yang hadir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Ibu Erni Marlina MPD selaku narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Sri Juwaria selaku Ketua KGBN Kabupaten Wonosobo beserta segenap pengurus dan tidak lupa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan webinar meskipun secara daring. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada malam hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, berbahagia sekali malam hari ini kita nanti akan membahas sebuah tema yang sangat penting ya Bapak Ibu, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam skala personal kita maupun dalam skala profesional, yaitu temanya malam hari ini sangat menarik Bapak Ibu, tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada pepatah yang mengatakan hidup itu akan terasa berat jika dihadapkan pada suatu pilihan. Betul apa tidak nih Bapak Ibu? Kadang-kadang betul ya. Jadi kadang-kadang kita diberikan pilihan apakah nanti harus memilih A ataupun memilih B, di mana kedua pilihan itu semuanya adalah memiliki konsekuensi atau memiliki resiko. Namun bagaimana nanti kita bisa memastikan bahwa keputusan yang akan kita ambil nanti tentunya akan bermanfaat, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, lingkungan, ataupun bagi masyarakat secara luas. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini nanti akan kita kupas tuntas bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan narasumber kita yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan. Akan tetapi akan kami sampaikan untuk susunan acara pada malam hari ini. Nanti akan kami bagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi nanti dari narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir nanti adalah penutup dan kesimpulan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sepakati ya Bapak Ibu. Yang pertama, monggo kita mematikan mikrofon kita selama sesi berlangsung, baik saat narasumber menyampaikan materi maupun saat menjawab pertanyaan. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat maupun bisa secara langsung dengan fitur raise hand. Kemudian monggo Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kamera, kami persilahkan. Namun bagi Bapak Ibu yang terkendala jaringan, ini dipersilahkan untuk off cam. Boleh Bapak Ibu sambil minum, sambil nyemal-nyemil. Kemudian mohon untuk tidak memposting apapun Bapak Ibu selama diskusi maupun pemaparan materi, terkecuali ada izin dari narasumber ataupun nanti dipersilahkan untuk narasumber. Baik Bapak Ibu, akan saya perkenalkan dulu diri saya. Bapak Ibu, nama saya Rodiatul Homsah. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Ibu Rodiah maupun Budiah. Saya GPAI di SMP Negeri 2 Garung. Izinkan Bapak Ibu, saya memandu kegiatan webinar pada malam hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam Ibu Erni Marlina. Selamat malam Bu Radiatul, apakah suara saya sudah terdengar bagus? Iya Ibu, bisa terdengar dengan jelas. Terima kasih Ibu. Beliau ini Bapak Ibu, Ibu Erni Marlina. Ibu Erni Bu, saya panggil Ibu Erni Marlina. Beliau ini adalah guru SMK Negeri 7 Makassar, jauh sekali. Beliau KGBN dari Makassar dengan banyak sekali pengalaman. Ini Bapak Ibu, yang pertama beliau adalah guru BK di SMK Negeri 7 Makassar tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian instruktur nasional kurikulum 13
2014 sampai sekarang, pelatih guru belajar di Yayasan Guru Belajar. Kemudian beliau juga pengajar praktik CGP Angkatan 1, luar biasa ini. Kemudian asesor guru belajar, fasilitator CGP, guru pamong PPG UNM, konsultan pendidikan di Yayasan Guru Belajar, pendamping pra PPG di Provinsi Sulawesi Selatan, guru penggerak rekognisi Angkatan 1, narsum di pendidikan sekolah guru penggerak pendidikan sekolah penggerak Angkatan 3, praktisi mengajar Angkatan 2. Organisasinya banyak sekali. Di sini ada MGMP SMK Kota Makassar, PD Apkin Sulawesi Selatan, PP Apkin Indonesia, KGBN, Komunitas Belajar Guru Penggerak, MGBK, SMK Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak sekali karyanya, ya Ibu. Ini ada yang saya yakin di sini yang ditulis hanya sebagian kecil saja. Puzzle Hati Konselor, kemudian Ruang Steril, modul PSP Angkatan 2 dan 3, asesmen BK, buku ajar Paraket Bersaudara dalam Keragaman. Skill beliau adalah konseling pendidikan, penulis buku, moderator, MC, host, editor, dan guru blended learning. Beliau alumni dari Magister Pendidikan Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Bapak Ibu sudah tidak kita ragukan lagi dari kurikulum vitae beliau, ini luar biasa. Malam ini mari kita kosongkan gelas kita, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu dari beliau. Tanpa berlama-lama, monggo dipersilahkan Ibu, kami persilahkan sepenuhnya waktu dan layar pada Ibu Erni Marlina MPD. Terima kasih, monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Radiatul dari Wonosobo. Terima kasih teman-teman Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya yang kedua ya, apa yang ketiga saya diajak ke Wonosobo meskipun daring. Semoga suatu hari nanti bisa benar-benar ke Wonosobo. Ah, Amin. dengerin ya Ditunggu Bapak Ibu. Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Radiatul sudah membacakan CV saya. Saya tersanjung ya kok dibaca semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, teman-teman guru belajar, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah berjuang sehingga kita menikmati alam terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu sebelum mulai, izinkan saya berpantun dulu ya, mohon cakepnya. Mentari tenggelam menjelang petang, Masuk. Cakep. burung kasuari mondar mandir. Cakep. Dan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Masuk. Oh masuk. Keren. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini terima kasih saya diundang ke Wonosobo untuk belajar bersama dengan Bapak dan Ibu. Saya yakin dan percaya ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru ya. Apalagi teman-teman guru belajar pasti senantiasa mendapatkan di mana saja. Karena sungguhnya pendidikan itu fleksibel. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di saat itu bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sehingga memang sangat pantas jika kita melabeli diri kita adalah guru belajar Bapak dan Ibu, sehingga di awal saya ingin mengatakan bahwa saya bukanlah guru hebat, tetapi saya adalah guru belajar. Sehingga semoga nanti di sepanjang presentase saya kita bisa berdiskusi Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Catur presentasenya sedikit aja ya supaya kita bisa berdiskusi Bapak Ibu karena kita guru belajar jadi kita sama-sama belajar di malam hari ini. Saya datang jauh-jauh dari Makassar ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu bukan untuk menggurui karena sesungguhnya hal ini sudah Bapak Ibu pahami
Oleh karena itu, mari kita sama-sama eh, belajar lagi. Sebelum lanjut, izinkan saya persentase pengantar dahulu. Nanti boleh kita diskusi ya. Sudah. Sudah terlihatkah gerangan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya mulai dari tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Eh, saya melihat di sini banyak sekali teman-teman belajar saya. Terima kasih ya, teman-teman sekalian. Dari Pak Catur mengatakan, Bu Erni, mari kita mau ndak ke Wonosobo, kita gali lagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau teman-teman CGP pasti sangat familiar dengan hal ini. Saya akan mencoba menghantarkan dengan dua versi teman-teman sekalian. Ada dari literatur dari pendidikan guru penggerak dan juga literatur dari buku bacaan yang lain. Sehingga nanti mari kita sama-sama diskusikan bersama. Saya mulai dari apa yang dikatakan oleh Mas Nadiem waktu itu ketika beliau menjadi menteri. Eh, Kata-kata ini sangat bagus ya, menjadi hal yang baik untuk kita semuanya ketika ingin mengambil suatu keputusan. Beliau mengatakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas. Yang terpenting tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik, dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Itu yang beliau pernah sampaikan, sehingga dari diawali di sini saya ingin mengatakan kepada kita semua yang ada di sini bahwa lah ataupun di kelas kita, sesungguhnya ketika keputusan itu sudah berdampak pada peningkatan pembelajaran murid, maka itulah yang terbaik. Jadi karena Bapak dan Ibu sekalian mungkin pasti pernah membaca buku Ki Hajar Dewantara, lalu kemudian teman-teman sesungguhnya tujuan akhir dari pendidikan adalah selamat dan bahagia. Sehingga teman-teman di penuh dan bahagia. Artinya kita saling mendoakan untuk selamat, untuk bahagia, karena sesungguhnya ketika kita pasti pernah menemukan bahwa ketika kita mengambil keputusan, maka mari kita fokus ke tiga hal ini. Kebajikan universal artinya eh, keputusan yang kita ambil tidak melanggar nilai-nilai yang kita sepakati bersama di sekolah, lingkungan maupun eh, masyarakat secara umum. Lalu kemudian bertanggung jawab. Jadi keputusan apapun yang kita ambil, eh, keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Di situ ada keberanian. Keberanian bahwa apapun yang kita ambil adalah suatu keputusan yang memang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara akademik maupun secara non-akademik. Maksudnya adalah ketika keputusan itu berkenaan dengan bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita menggunakan media, literatur, dan lain-lain, hal itu tidak melanggar kebajikan universal yang disepakati bersama. Lalu
kemudian segala keputusan yang kita ambil adalah berpihak pada anak, berpihak pada murid. Jadi balik lagi bahwa segala keputusan yang kita ambil adalah bagaimana eh, keberpihakan pada murid. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, jika pernah mendengarkan satu kata bahwa satu kalimat bahwa sekongkol terbaik atau teman terbaik atau kolaborasi terbaik di kelas itu adalah murid kita. Jadi murid-murid kita itu adalah kolaborasi terbaik di kelas. Bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalamnya bisa bekerja sama, bisa menjalin sesuatu yang lebih baik itu bersama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, saya lanjutkan bagaimana ini masih terkait dengan modul ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman pernah melihat bahwa eh, ada dua hal yang kadang-kadang kita berada ketika mengambil keputusan. Ketika itu berkenaan dengan bujukan moral, maka di situ ada salah, ada benar versus salah. Sehingga jelas sekali ketika kita mengadakan pengujian, ketika dia sudah melanggar hukum, maka itu berarti bujukan moral. Berbeda dengan dilema etika. Dilema etika itu benar versus benar. Sehingga terkadang kita membutuhkan opsi trilema ketika mengambil keputusan itu. Bagaimana eh, dua hal yang benar versus benar. Bapak, saya hanya mengantarkan di sini. Lalu kemudian selanjutnya ketika kita ingin mengambil keputusan, maka ada hal-hal yang masih perlu juga kita perhatikan. Kita mendefinisikan masalah tersebut. Kita mengidentifikasikan. Pertama yang perlu kita pahami dengan jelas apa masalah yang ingin kita selesaikan. Apakah itu masalah pribadi, masalah profesional, atau masalah organisasi. Misal masalah pribadi terkait dengan bagaimana kita memiliki kemampuan atau kompetensi ketika ingin eh, melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu yang perlu kita identifikasi dulu. Sejauh mana kompetensi kita berada? Apakah yang kita lakukan, mungkin media dan lain-lain sebagainya, kita ambil itu benar-benar memenuhi kemudian tugas kita sebagai guru secara profesional. Kemudian apakah masalah itu ada terkait dengan organisasi. Entah itu komunitas belajar di sekolah, lalu kemudian komunitas belajar kita di luar, ataupun manajemen sekolah secara keseluruhan. Lalu kita merumuskan masalah, kita mengidentifikasi setelah tahu, kita rumuskan secara spesifik dan terukur. Karena kenapa? Ketika kita tahu, maka kita akan fokus pada solusi yang tepat. Tentu Bapak dan Ibu sekalian butuh kolaborasi untuk itu. Lalu selanjutnya kita mengumpulkan informasi, kita melakukan riset dan analisis. Jadi kita mengumpulkan semua informasi yang relevan untuk masalah tersebut. Eh, eh, dan pengalaman atau eh, bujuk memperhatikan data yang ada. Apakah itu fakta atau hanya cerita atau mungkin ada sendiri. Lalu kita mengevaluasi informasi. Jadi informasi A kita cari, informasi kita terima, informasi A, B, C kita terima, lalu kemudian kita sulit untuk mengambil kesimpulan. Sesungguhnya siapapun yang memberikan kita informasi, maka informasi itu kita uh, terima dengan baik, kita dengarkan saja, lalu kemudian kita saring, kita cek and recheck di mana apakah telah dari kita mengevaluasi dengan baik sumber keakuratannya, kemudian kita akan jadi kita cek and recheck lagi. Kita
tahu informasi dari si A, B, C, dan lain-lain sebagainya, sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin secara keseluruhan di sekolah, manajemen mungkin, manajerial mungkin, pasti Bapak dan Ibu akan bisa mengetahui ketika orang lain bercerita, apakah itu karangan, apakah itu hanya sekedar, atau mungkin mau menjatuhkan orang lain, itu sangat terlihat dari bagaimana eh, si sumber ini menyampaikan. Karena teman-teman sekalian pasti juga pada saat kita mengecam pendidikan di apa di perkuliahan atau mungkin di lembaga-lembaga, kita mendapatkan informasi atau materi terkait komunikasi komunikasi antar pribadi atau mungkin psikologi perkembangan. Itu semuanya sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana ketika kita ingin mengambil keputusan. Nah, ini beberapa solusi. Jadi kita mengidentifikasi opsi tadi, kita ciptakan daftar solusi potensial untuk masalah tersebut. Jadi kita tidak apa, Bapak dan Ibu eh, janganlah ragu ketika ingin eh, solusi, karena banyak sekali solusi-solusi yang ada. Tinggal bagaimana kita memilih yang sesuai dengan persoalan atau permasalahan yang ingin kita selesaikan. Kemudian kita mengevaluasi opsi tersebut setelah kita memiliki mungkin opsi A, B, C, dan lain-lain sebagainya, lalu kita urutkan berdasarkan kriteria yang sesungguhnya yang ingin kita capai. Selanjutnya kita mengidentifikasi resiko. Jadi kita mempertimbangkan potensi resiko dan konsekuensi negatif dari setiap pilihan. Jadi kalau konsekuensi positif kan pasti tidak beresiko Bapak Ibu sekalian. Sehingga konsekuensi negatif lah yang kita perlu lihat. Apakah ketika mengambil ini eh, mudaratnya sedikit atau banyak, supaya kita tidak salah dan apa saja yang perlu kita persiapkan. Tadinya kita catat dulu, opsi-opsinya kita sesuaikan dengan fakta, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita menentukan konsekuensi, jadi evaluasi dampak positif dan negatif dari setiap pilihan. Ibaratnya kita menimbang-nimbang ya berat eh, positif negatifnya. Kita berharap setiap keputusan yang kita ambil adalah sesuatu yang dampak positifnya jauh lebih eh, banyak. Bagaimana keputusan yang kita ambil dapat memengaruhi orang lain dari situasi di sekitar kita. Selanjutnya, setelah kita memilih opsi, jadi kita bagaimana resiko, bagaimana konsekuensi, lalu kemudian kita milih opsi yang kita yakini paling cocok untuk kita lakukan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa eh, keputusan yang kita ambil itu adalah sesuatu keputusan yang bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan tidak melanggar eh, kebajikan universal yang kita anut bersama. Dan juga perlu kita ketahui bahwa setiap keputusan yang kita ambil, kita tidak bisa memenuhi seluruh yang ada. Adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu benar-benar berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan eh, berdasarkan kebajikan universal yang kita pahami bersama. Lalu kita justifikasi keputusan, kita dokumentasikan alasan, kemudian bagaimana kita menjelaskan keputusan yang kita ambil itu efektivitas di kemudian hari. Jadi bukan cuma jangka pendek tapi ada jangka panjang. Itu Bapak Ibu ketika mungkin mengingat di modul juga sangat terkait bagaimana eh, keputusan kita bukan cuma pada saat ini saja, tetapi bisa berkepanjangan dan berdampak baik. Selanjutnya kita menerapkan keputusan setelah kita memilih opsi, segera kita implementasikan, kemudian kita buat rencana langkah demi langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu kemudian kita mengevaluasi dengan refleksi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita evaluasi dampak keputusan secara berkala, yang sering kita sebut sebagai kita refleksi berkala. Jika ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki lagi, kita lihat lagi. Kemudian
sampai akhirnya keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau mungkin ketika kita refleksi di bagian mana saja yang masih perlu kita perbaiki, kita kolaborasikan, kita diskusikan, lalu kemudian jika masih ada yang perlu kita perbaiki, perlu ditingkatkan, kita tingkatkan, lalu kemudian kita melakukan lagi opsi-opsi yang telah kita pilih tadinya. Lalu selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membangun pengambilan keputusan. Kita pelajari dari pengalaman, lalu kita kembangkan keterampilan, kita berlatih secara teratur, karena Bapak dan Ibu sekalian, pengambilan keputusan itu adalah suatu keterampilan, suatu skill yang memang benar-benar perlu kita latih. Mungkin ketika kita menentukan suatu keputusan di awal, mungkin ada hal-hal yang kita gagal atau kurang maksimal, kita coba lagi. Karena sesungguhnya memang ini adalah suatu keterampilan. Dan untuk mencapai keterampilan itu maksimal dibutuhkan latihan terus-menerus. Bukan hanya sekali ketika gagal lalu kita kemudian mundur. Tetapi kita mencoba meneruskan lagi. Kemampuan pengambilan keputusan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Dengan berlatih secara teratur, kita akan menjadi lebih percaya diri, efektif dalam membuat pilihan yang tepat. Terakhir, saya ingin mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, selalulah menebar kebaikan sehingga kebahagiaan akan menyertainya. Mari belajar sepanjang hayat, sekali merdeka tetap merdeka belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, itu pengantar dari saya. Mari kita belajar bersama dengan berdiskusi. Terima kasih Bu Radiatul, saya kembalikan. Terima kasih Bu Erni, Bapak Ibu, boleh kita kasih tepuk tangan buat Bu Erni yang sudah luar biasa mengantarkan pada kita. Ya. Terima kasih banyak Ibu Erni, Bapak Ibu, demikian pengantar dari Bu Erni. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa kita nanti lebih banyak pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti akan kami bagi menjadi 2 termin. Nanti di 1 termin ada 3 penanya. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau memperdalam, mau bertanya, mau berbagi pengalaman, karena tadi disampaikan di sini kita adalah belajar bersama. Dipersilahkan untuk memencet tombol raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya materinya, bahwa tadi untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kalau bisa saya garis bawahi di sini adalah terutama yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, muaranya adalah nanti yang berpihak pada murid. Tadi ada dilema etika dan bujukan moral. Kita sering apakah memilih A atau memilih B, sama dua-duanya sama-sama benar. Maka itu adalah dilema etika. Kalau yang satunya itu bertentangan dengan hukum, maka itu sudah bujukan moral. Monggo Bapak Ibu, dipersilahkan untuk bertanya. Ini mumpung ada tamu jauh ini ya Bu ya, dari Makassar ini, sudah naik pesawat. Terima kasih. Kalau tidak ada bertanya, berarti sudah paham. Kita tutup ya. Belum Bu, ini belum bertanya, masih bingung sepertinya, seperti saya. Ini Bu, kalau apa ya? Kalau saya pribadi, boleh bertanya ya Bu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan Bu. Kita sama-sama diskusi. Iya. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti Pak Catur yang jawab. Untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Ibu ya, kadang kan kita memang di 2 pilihan ya Bu, sama-sama benar. Saya pribadi kadang-kadang sudah memutuskan A, tetapi kemudian apa ya Bu, kalau saya menilai diri saya itu kadang-kadang kok saya masih plin-plan seperti itu Bu. Ketika saya sudah memilih A, kemudian setelah saya memberikan keputusan di luar itu, kok kenapa saya tidak milih B?
Itu mungkin ada trik Bu, bagaimana biar mantep ketika mengambil keputusan. A ya A. Kalau sudah A, jangan berpindah ke B. Kalau saya kadang, saya pribadi Bu, loh kok saya milih A. Tetapi karena saya sudah menentukan pilihan A, apapun yang terjadi ya saya tetap A. Itulah pilihan saya dengan berbagai macam resiko yang nanti akan mungkin akan saya dapatkan. Mungkin Ibu ada trik Bu, bagaimana biar mantep ketika menentukan pilihan ini ya ini gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Radiatul. Jadi tadi di awal pengantarnya ada bujukan moral, ada dilema etika ya. Kalau bujukan moral kan jelas benar versus salah. Ketika kita sudah melakukan 9 pengujian, jika sudah berada di ada pelanggaran hukum di dalamnya, maka kita berhenti melakukan pengujian karena itu berarti bujukan moral. Tapi pertanyaan Bu Radiatul, bagaimana jika apa yang ingin diambil benar versus benar, maka berarti itu masuk ke dilema etika. Memang ya namanya dilema ya, berarti kita akan pasti adalah bingung mau melakukan A di situ benar, mau melakukan B juga di situ benar, maka ada namanya opsi trilema. Jadi opsi trilema kita milih berarti A eh, apa pengambilan A dan B itu bisa terlaksana bersama-sama. Contohnya begini, Bu. Misalnya Bu Radiatul hari ini atau besok ya. Jangan besok deh, besok pilkada soalnya. Saya takut nyerempet-nyerempet ke sana. Ibaratnya tadi hari Senin. Oh, kemarin ya. Kemarin hari Senin Bu Radiatul sesungguhnya mengajar di beberapa kelas. Eh, Opsi 2, Bu Radiatul ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Jika Ibu Radiatul memilih A, itu benar sesungguhnya karena kewajiban untuk mengajar. Tetapi ketika Bu Radiatul juga memilih B, itu juga benar karena ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan di situ ada kompetensi yang ingin ditingkatkan. Bagaimana lalu kemudian ketika kita dilema ya pasti tanggung jawab dan peningkatan kompetensi. Kita boleh eh, mengambil namanya opsi trilema. Nanti Pak Catur luruskan ya kalau saya salah. Kita mengambil opsi trilema artinya mungkin Bu Radiatul punya teman. Bu Radiatul mohon maaf, guru mata pelajaran apa? Saya pendidikan agama Islam Ibu. Oke, PAI berarti. Ya, Eh, Opsi trilema yang ditawarkan adalah Bu Radiatul boleh eh, meminta tolong kepada salah seorang teman yang sama-sama guru PAI untuk mengisi kelasnya di saat Bu Radiatul harus mengikuti pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Berarti kesimpulannya adalah opsi A berjalan dengan baik karena didelegasikan oleh teman sesama guru PAI dan di situ sudah terjalin kolaborasi, ada kepercayaan dan murid tidak terlantar karena kelasnya tidak kosong. Lalu kemudian opsi B, Ibu Radiatul mengikuti pelatihan yang diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan karena mungkin di situ ada pikiran bahwa benar, ini adalah kompetensi, mungkin entah pedagogik, sosial, profesional, ataupun eh, pedagogik, tetapi benar-benar itu akan meningkatkan kompetensinya secara keseluruhan sebagai guru, yang lalu kemudian bisa ditingkatkan, dan itu balik lagi manfaatnya ke peserta didik. Itu eh, salah satu contoh eh, yang bisa saya berikan terkait dengan ketika berada di dilema etika dan kita menghadirkan opsi trilema. Seperti itu Bu Radiatul, terima kasih. ya Ibu, terima kasih ini jadi tercerahkan ini. Jadi tercerahkan ya Bu. Jadi memang
bujukan moral itu harus betul-betul memilih opsi yang terbaik ya Benar. Bu ya. Kesimpulannya seperti itu. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain ini dipersilahkan untuk bertanya ataupun memberikan eh, berbagi pengalaman nggih. Saya yakin Bapak Ibu di sini ini sudah banyak sekali pengalamannya seperti beliau Ibu narasumber yang luar biasa, Bu Erni ini. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan yang mau memberikan pengalaman di sini terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Monggo Bapak Ibu. Bu Pak Catur mungkin ada yang mau disampaikan. Oh, baik, Ada ini Bu ada Rachel. Bu Revilia. Ya, Jangan ada Pak Bu Catur. Pak Revilia. Catur mah guru saya, Bu Radiatu. Iya, nanti Pak Catur bisa menambahkan. Sesama guru ya Ibu ya. Baik, Ya, ini ada Bu Revilia Ardi, ini dari Kali Kajar. Ya, Monggo terima Bu kasih. Revilia dipersilahkan. Terima kasih Bu Nadia, sahabat saya, teman saya. Izin Ibu, saya mau bertanya. eh, Tadi sebenarnya hampir mirip seperti yang ditanyakan Bu Rodia, tapi di sini saya lebih bagaimana caranya agar pemahaman dan keterampilan saya dalam mengambil keputusan itu meningkat, Bu. Karena kita sering mengalami beberapa kejadian di kelas ataupun di kantor, di mana kita nggak mungkin buka buka buku sutasomanya ya Bu. Misalkan, oh ini nanti menggunakan yang trilema, ini menggunakan yang paradigma gitu. Akhirnya terus terang Bu, saya GP sama-sama seperti Bu Rodiah nggih, sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi kadang-kadang eh, campur aduk Bu. Ngambil yang ini, ngambil yang ini, ngambil yang ini, yang penting kita teorinya masuk gitu Bu. Misalkan em, terkait kenakalan anak atau terkait eh, apa ya interaksi kita dengan teman-teman sekantor, apakah seperti itu diperbolehkan dan apakah setiap kita mengalami suatu situasi yang dimana kita membutuhkan suatu pengambilan keputusan itu bisa dianggap sebagai latihan seperti coaching. Coaching itu kita kan biar terampil ya. kan juga harus terus berlatih seperti itu, Bu. Mohon petunjuknya Ibu. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih Monggo, Bu. monggo. Saya lanjut aja ya. Nggih, monggo Bu, Bu dipersilakan. Revalia Ardi, luar biasa pertanyaannya. Ya betul sekali tadi saya sampaikan di awal, saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman CGP, saya kebetulan instruktur untuk elaborasi pemahaman. Saya menyampaikan bahwa untuk modul 3, jadi dari 3.1 ini pengambilan keputusan, lalu kemudian berpikir aset, lalu kemudian terakhir itu modul 3.3 program yang berdampak pada murid itu benar-benar adalah keterampilan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Jadi betul sekali tadi Bu Rafelia mengatakan apakah harus berlatih terus? Iya. Jadi mungkin hari ini gagal, ya, kita ulang lagi terus-menerus. ya, Dan Bu. balik lagi bahwa kita membutuhkan satu keberanian untuk mengambil satu keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi tadi 3 ya di awal bagaimana keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, lalu kemudian bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Kita butuh keberanian untuk mengambil keputusan itu. Kalau Bu Revelia tadi mengatakan guru penggerak, berarti pasti pernah mendengarkan satu contoh di mana seorang kepala sekolah yang eh, tadinya sudah mengatur dengan baik di programnya bahwa di bulan tertentu misalnya beliau mengadakan rapat di sekolah. Lalu kemudian di tanggal yang sama beliau juga diharuskan untuk menghadiri rapat di Dinas Pendidikan. Ya, Singkat cerita, kepala sekolah tersebut memilih untuk tetap di sekolah melanjutkan rapat sesuai dengan jadwal dan schedule, otomatis mengecewakan Dinas Pendidikan yang mengundang. Kenapa demikian? Nah, itulah butuh keberanian untuk mengambil keputusan bahwa semua keputusan yang kita ambil, kita tidak bisa memenuhi eh, seluruhnya termasuk
pemimpin atau stakeholder. Di ujung keputusan itu adalah kepala sekolah memikirkan bahwa rapat dengan teman-teman guru itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, lalu kemudian pasti akhirnya berdampak pada murid dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar kebajikan pengambilan keputusan atau nilai-nilai kebajikan yang dianut di sekolah. Itu salah satu contoh. Sehingga kalau tadi dikatakan misal terkait dengan anak, mohon maaf saya kebetulan konselor sekolah, jadi di mata saya itu tidak ada anak-anak yang nakal. Hanya mereka butuh perhatian lebih. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya semua anak itu berkebutuhan khusus secara tanda petik. Bisa jadi perhatian, bisa jadi metode, bisa jadi pendekatan, bisa jadi refleksi dan lain sebagainya. Jadi eh, kalau kami itu tidak ada anak-anak yang nakal. Mereka adalah anak-anak yang sementara bertumbuh mencari jati dirinya, tetapi memang butuh dituntun. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita seorang guru sebagai petani, kita tidak melihat subur dan tandusnya suatu lahan, tetapi bagaimana kita dengan segala metode, dengan segala pendekatan, dengan segala perhatian, kita bisa melejitkan prestasi si murid yang bisa jadi di sana sini dijudge atau diberikan label, tetapi karena kita menemukan apa yang sesungguhnya harus dia lakukan, maka dia bisa melejitkan prestasinya dengan satu sentuhan kecil ataupun perhatian-perhatian kecil dari eh, kita sebagai guru. Pasti juga ada terkait dengan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sangat terkait sekali, sehingga teman-teman yang alumni guru penggerak memahami 10 modul itu adalah sesuatu yang bisa menjadi jimat ke depannya, karena memang bagaimana di modul satu kita diajarkan bagaimana dasarnya pendidikan, lalu kemudian di modul 2 bagaimana keterampilan, bagaimana eh, sesuatu itu kita memikirkan murid, bagaimana kita mindfulness, bagaimana kita melakukan coaching. Coaching di sini adalah bagaimana kita tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan pada peserta didik kita. Tetapi pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang menuntun mereka ketika menentukan suatu tujuan. Atau ketika mereka telah menarik garis lurus, maka dia akan menuju ke garis lurus itu. Tinggal kita sebagai guru bagaimana menuntunnya untuk menuju ke sana. Lalu kemudian teman-teman juga mempelajari modul 3 dari 3.1, 3.2, dan 3.3 itu satu keterampilan yang luar biasa yang sangat mendasari Bapak dan Ibu sekalian untuk terus-menerus menjadi guru yang berpihak pada murid. Dan semua ini adalah sesuatu hal yang kita bisa jadikan literatur. Apapun kurikulumnya, apapun aturan yang dipakai, tetapi bagaimana ketika kita mengingat lagi, ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan tipe-tipe murid-murid kita, maka kita bisa bisa kembali lagi membuka. Oh, saya pernah belajar di sini. Ini yang harus saya lakukan kepada murid saya. Murid saya mungkin butuh di coaching. Murid saya mungkin butuh saya sebagai mentornya. Murid saya mungkin butuh saya sebagai fasilitatornya. Ibaratnya Bapak dan Ibu sekalian, kita guru itu seperti memegang tali layang-layang, lalu kemudian murid kita terbangkan sejauh mereka mau terbang, sejauh mereka menikmati semilir angin, dibawa ke sana kemari, tetapi balik lagi bahwa talinya kita pegang. Ketika kita rasa dia terbang terlalu jauh, maka boleh kita tarik-tarik kembali. Ketika kita rasa dia tersangkut, maka kita akan berusaha untuk menunjukkan bahwa jalan pulang dan kita sebagai gurunya selalu ada. Begitu mungkin. Oh, ada lagi pertanyaan Bu Radia. Tuh ada yang angkat tangan. Silahkan. Iya, Bu, terima kasih. eh, boleh Bu, saya konfirmasi sebentar Bu. Ya,
Terima kasih tadi masalah murid, setiap murid itu punya Ini siapa keunikan. ya ini bicara? Kok nggak kelihatan? Bu Revilia. Oh Bu, iya, saya iya. sudah Ya. memakai baju seragam malam, ngapunten. Jadinya tidak, Monggo. jadi saya Ya, off kan ini punya anak kecil Bu, maaf Bu. Kalau saya Ya, pakai baju bagus nanti saya dikira mau kemana gitu. Ibu silakan. mau kemana gitu. Ngapunten Bu, saya terima kasih sekali tentang tadi apa yang Ibu sudah katakan bahwa setiap murid itu punya kebutuhan khusus dan itu menjadi bekal kita dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang dilakukan murid. Dan eh, saya mengulang kembali tadi yang disampaikan Ibu bahwa pengambilan keputusan itu juga merupakan suatu keterampilan yang harus selalu diasah ya Bu. Dan di Ya, situ kita dapat mengambil pengalaman sehingga untuk ke belakangnya bisa dijadikan pembelajaran begitu ya Ibu. iya betul. Ya, terima kasih sekali Ibu atas masukan sangat berguna untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu. terima kasih Bu Revilia. Sudah diberi feedback ya Ibu tadi ya. Ya, Dari siap, Bu siap. Erni sudah Ya. dikembalikan lagi sama Bu Revilia. Baik, selanjutnya Ibu Sri Endah Setiarini. Dipersilahkan Bu Sri Endah Setiarini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, kalau tadi Bu Revilia sudah memakai baju rumah, kalau saya sudah memakai baju koki Bu, baru aja memasak. Mohon maaf tidak membuka kamera nih Bu nggih. Ya, yang pertama terima kasih sekali Ibu. Saya serasa sedang mengikuti elaborasi pemahaman Bu. Luar biasa sekali ya. Saya serasa kayak sudah tercerahkan begitu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekaligus nanti mungkin bisa untuk saling berbagi ya. Bagaimana sebuah keputusan itu kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik dan berpihak pada anak begitu. Karena kalau di BK, terutama kalau psikologi kayak gitu kan kadang memandangnya itu dari arah yang betul-betul ke anak begitu ya. Apalagi seorang psikologi itu kan biasanya mempunyai ilmu yang itu lebih dari kita yang sebagai guru begitu ya. Nah, kemudian saya melihatnya pada saat Ibu tadi menyampaikan bahwa kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang betul-betul bertanggung jawab itu kan hubungannya dari diri sendiri dulu ya. Kemudian nanti ke anak-anak, termasuk nanti bagaimana ada sebuah VCO, voice, choice, and ownership. Nah, itu ternyata kalau saya lakukan di kelas, tetapi pelan-pelan dan saya mengikuti betul-betul saya berdiskusi dengan guru BK, walaupun guru BK itu belum ada guru penggerak, ternyata jauh sebelum ada program pendidikan guru penggerak ini, BK kan sudah mengenal coaching, BK sudah mengenal bagaimana betul-betul pembelajaran yang berpihak pada anak, begitu, mendengarkan mereka terutama ya, public listeningnya dipakai. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa itu tuh ciri-ciri keputusan yang baik, yang itu berpihak pada anak. Kemudian yang kedua, setahu saya di dalam sebuah pembelajaran sosial emosional, di mana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu sebenarnya tidak hanya pada diri guru, tetapi bagaimana memahamkan kepada anak-anak untuk membuat pilihan yang penuh perhatian yang tadi disampaikan Ibu ya, dan juga konstruktif. Jadi tentang perilaku pribadi mereka, interaksi sosial mereka di berbagai situasi. Nah, bagaimana membuat keputusan ini tetapi secara sadar begitu ya. Mereka akhirnya itu membuat sebuah keputusan begitu tanpa kita minta. Karena kadang kan kita terus mengarahkan begitu ya. Apalagi kalau anak-anak begitu di BK gitu langsung manut.
Tetapi kalau dengan guru yang mapel gitu, kadang malah tidak begitu ya. Mungkin ada sebuah rahasia, secret begitu ya. Makanya saya tidak jadi guru BK, Bu, karena saya ember. Kalau kalau guru BK kan biasanya wah, rahasia seluruh anak-anak di sekolah dikip ya. Begitu. Ya, mungkin dua pertanyaan itu saja, Ibu. Terima kasih sekali sudah bisa menginspirasi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, ini suaranya khas sekali ini Bunda. Monggo Ibu untuk ditanggapi nggih, pertanyaan dari Bu Rini. Tadi ada dua pertanyaan. Ciri-ciri keputusan yang terbaik dan berpihak pada murid itu seperti apa? Kemudian yang kedua mungkin ada rahasia bagaimana agar anak itu mampu membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Dipersilahkan monggo Bu Erni. Baik, ini ada dua pertanyaan ya luar biasa. Saya jawab pertanyaan kedua dulu deh. Pertanyaan pertama, nanti saya akan menjawab posisi saya sebagai instruktur. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, posisi saya sebagai guru BK. Karena tadi berulang-ulang ya ditanyakan terkait itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya benar bukan cuma di tempatnya Bu, siapa tadi Bu Radiat, Bu Rini. Bu Rini itu Iya, begitu yang di tanya. tempat ya di tempat saya juga begitu. eh ada hal yang kadang-kadang kita lupa sebagai orang dewasa, kita terlalu banyak mendikte. Jadi kadang lupa mendengarkan eh, apa ya, lupa mendengarkan, lupa memberikan kesempatan. Kalau teman-teman di di komunitas guru belajar, kadang-kadang kita ada istilah memanusiakan hubungan. Jadi teman-teman guru BK melakukan itu. Ketika ada murid kita yang bermasalah atau mungkin orang lain mengatakan nakal, cari perhatian dan lain sebagainya, kalau dia berada di guru BK, maka guru BK mempersiapkan telinga untuk mendengarkan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, mendengarkan dengan empati, bagaimanapun besarnya persoalan itu bisa terselesaikan. Karena terkadang ketika orang bermasalah itu hanya butuh didengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru apapun, mapel apapun, kita kadang-kadang lupa menunjukkan bahwa si murid ini atau si anak ini melakukan kesalahan apa. Itu yang sering sekali kita lupa. Kita tuh kadang-kadang melihat anak, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, tindakan yang kita berikan itu sama saja. Dan murid itu tidak tahu salahnya apa. Kita nyerocos nyerocos saja. Bahkan kesalahan dia dari 10 tahun yang lalu, atau misal kalau dia di SMP, kesalahan dari dia kelas 7 itu kita ungkit-ungkit lagi. Padahal sesungguhnya kita sebagai guru, ketika bertemu dengan murid-murid kita, kita selalu berusaha berada di posisi zero. Kita lupakan yang sudah berlalu. Karena kan ketika dia melakukan permasalahan yang satu, kan sudah bertemu dengan kita. Sudah ada komitmen, sudah ada konsekuensi yang mereka dapatkan di saat itu. Kenapa kok melakukan kesalahan yang lain? Kita ungkit-ungkit lagi. Ah, kamu memang itu suka terlambat, ini sampai nenek, kakek neneknya semua disinggung dan lain-lain sebagainya. Itu tidak memberikan solusi, tetapi kita justru mencederai perasaannya. Sehingga ketika anak-anak itu kenapa betah di ruang BK? Karena ketika pertama dia datang, kalimat pertama yang ditanyakan, bagaimana kabarmu? Hari ini belajar apa? Kenapa ke ruang BK? Akhirnya mereka bercerita, menyampaikan segala unek-unek. Oh, di kelas begini, dikeluarkan ini, itu, dan lain-lain sebagainya. Energi negatifnya keluar. Ketika energi negatifnya keluar, maka pasti dia memiliki energi positif untuk menceritakan hal-hal baik. Kalau dikatakan triknya ya itu, kita harus mendengarkan dengan penuh empati,
di situ ada ketulusan karena Bapak dan Ibu sekalian, eh, guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan. Jadi ada keterikatan psikologis maupun keterikatan batin dengan murid-murid yang kita ajar. Mereka paham guru saya ini tulus mendengarkan saya atau guru saya ini hanya menggugurkan kewajibannya saja. Sama sama ibaratnya kita masuk kelas, kasih tugas, taruh tas, lalu kemudian kita tinggalkan. Itu akan jauh berbeda ketika eh, benar-benar kita memberikan kesempatan mereka bercerita dan kita mendengarkan. Saya salah satu orang yang sangat cerewet. Teman-teman saya di KGBN pasti tahu Pak Idam, Pak Catur, dan lain sebagainya yang hadir di sini. Tetapi ketika bertemu dengan murid saya, ataupun bertemu dengan teman sejawat yang lalu kemudian mereka mau bercerita, eh, saya itu menahan diri untuk memberikan komentar. Biarkan mereka bercerita apa saja A, B, C dan lain-lain sebagainya. Ketika ada jeda, barulah saya bertanya. Tadi yang kamu maksud itu apa sih? Boleh nggak dijelaskan lagi? Apa yang kamu inginkan di situasi ini? Itu itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding kita yang banyak bicara. Ini kamu ini menurut menurut wali kelasmu, menurut guru ini dan segala macamnya. Itu akan mencederai perasaannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita mengatakan, kenapa di sini? Bagaimana pelajarannya tadi? Apa yang kamu rasakan hari ini? Itu mereka merasa dimanusiakan. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan kompetensi sosial emosional ya. Iya Bu Dini, yang tidak berkomentar, betul. Itu butuh dipelajari. Memang yang namanya keterampilan butuh kita terus-menerus untuk melatih. Karena itu manusiawi ya. Jangankan anak-anak, kita aja dewasa pasti sesuatu yang kecil itu kita suka protesin. Ah, ini kok bajunya begitu? Ini kok ndak matching, jilbabnya hitam, bajunya merah, dan lain-lain sebagainya. Mata kita itu cenderung sangat suka melihat hal-hal yang aneh-aneh. Dan kita komentari. Disitulah butuhnya bagaimana kita memiliki keterampilan untuk memang menahan diri. Saya pernah mendengar satu ahli filsafat mengatakan begini, ketika bertemu dengan orang baru, maka dengarkanlah dia bercerita. Karena ketika kita mendengarkan dia bercerita atau mereka bercerita, maka kita dapat mengetahui, oh dia seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita yang banyak bercerita, maka orang lain yang akan mengukur, lalu kemudian kita tidak bisa mengetahui kompetensi kita dan kompetensi yang orang yang ditemani bercerita. Jadi di awal-awal kalau bertemu, ya ibaratnya kita observasi dulu lah, lihat-lihat, indah segala macam. Nanti kalau memang sudah merasa akrab, sudah merasa klik ya satu sama lain, pasti kita sering bercanda, kita sering main dan lain-lain sebagainya. Karena ibaratnya kita tahu, kita sudah bisa mengukur. Saya dengan Pak Catur misalnya, dengan Mas Ida misalnya, di awal-awal saling mengenal dulu. Lalu kemudian saat ini ya kita sering bercanda-canda aja, karena kita sudah tahu batasannya. Candaan sampai di mana eh tidak mencederai perasaan. Karena kan kadang-kadang bullying itu sesungguhnya berawal dari canda-candaan yang terus-menerus kita lakukan, lalu kemudian mencederai orang lain, mencederai perasaan orang lain. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan terkait kompetensi sosial emosional
itu benar-benar memang harus dilatih sehingga ketika pembelajaran sosial emosional di sekolah atau di kelas kita bisa dimaksimalkan dengan baik. Kenapa? Balik lagi, Bapak Ibu tadi Bu Dini ya, balik lagi bahwa sesuatu yang namanya keterampilan memang benar-benar perlu kita latih terus-menerus. Termasuk tadi disampaikan coaching, iya. Kalau alur tirta, lalu kemudian mendengarkan dengan rasa, itu juga butuh eh, kita latih. Kita latih terus-menerus bagaimana lalu kemudian kita bisa eh, memiliki kompetensi atau bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, bagaimana kita bisa menangkap kata-kata kunci, sama dengan keterampilan sosial emosional. Bagaimana sesungguhnya kita bisa mengontrol diri, ibaratnya kita tetap tenang meskipun mungkin eh, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Dan kita meyakini bahwa segala itu persoalan apapun pasti akan usai dan ada solusinya. Balik lagi bahwa ketika kita terus-menerus mengembangkan kolaborasi dan kita meyakini bahwa kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain untuk mengembangkan kompetensi itu, eh, insya Allah saya bisa jamin keterampilan itu bisa bisa dikembangkan, bisa saling berbagi, bisa saling berlatih, termasuk coaching, termasuk bagaimana kompetensi sosial emosional ini kita terapkan pada saat pembelajaran sosial emosional di sekolah, itu juga memang butuh dilatih dan dilakukan terus-menerus, bukan cuman sekali dua kali lalu kita gagal, ah saya gagal, berhentilah di situ. Bukan itu masalahnya. Tetapi ketika mungkin kita melakukan hari ini, lalu kita membuat RPP misalnya, di dalamnya sudah kita cantumkan bagaimana kompetensi sosial emosional, lalu kemudian ternyata eh, karena kita fokus bagaimana pembelajaran itu berdampak pada murid, kita terus-menerus fokus di situ dan kita ketika menceklis, oh saya gagal di sini, saya itulah yang kita refleksikan, itulah yang kita elaborasikan bersama dengan teman sejawat yang lain, minta pendapatnya, kalau perlu kita menjadi guru tamu di kelasnya, bukan supervisor tetapi guru tamu, melihat, menyaksikan lalu kemudian kita meng-ATM. Atau kalau mungkin kita malu dengan teman sejawat, kita boleh ke komunitas belajar kita yang lain. Mungkin di sekolah Ibu A, Ibu C, atau Bapak A, Bapak C, bagaimana pengembangan kompetensi itu perlu dilatih. Karena Bapak dan Ibu sekalian, siapapun kita, memang kita butuh belajar. Karena yang dihadapi hari ini pasti berbeda dengan yang dihadapi besok. Begitu terus-menerus. Anak-anak itu akan bergantian. Apalagi generasi yang kita hadapi ya, kita dari generasi milenial, kemudian bertemu generasi Z, sekarang orang-orang mengatakan generasi alfa, maka yang kita lakukan adalah sebagai guru melakukan peningkatan kompetensi kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita ini adalah guru belajar. Kita belajar terus-menerus karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita di kelas, sementara kita sendiri tidak mau belajar. Kita terlalu jumawa mengatakan, ah saya sudah tahu semuanya, saya sudah kuliah S1, sudah S2, sudah PPG, sudah ini dan itu, lalu kita mengatakan bahwa kita sanggup melakukan semuanya. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi ilmu yang kita lakukan kemarin akan berbeda dengan perlakuan atau apakah kita mau belajar dengan penuh kerendahan hati atau hanya sekedar meruntuhkan kewajiban. Itu mungkin Bu Dini, terima kasih. Semoga tidak puas dari jawaban saya sehingga bisa bertanya lagi ke yang lainnya. Terima kasih Bu Erni. Bu Rini mungkin mau memberikan feedback, dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu. Mohon
Tadi tanggapannya yang ciri-ciri keputusan apakah itu terbaik atau tidak ya buat anak. Karena kadang anak tuh keputusan yang kita ambil itu mereka justru akan takut dan sebagainya ya. Jadi bagaimana sih kita bisa mengenal bahwa itu betul-betul keputusan yang terbaik dan berpihak pada anak. Mohon izin Ibu, terima Baik, terima kasih. Kuncinya keputusan yang kita ambil ketika anak-anak kita itu selamat dan bahagia. Itu singkatnya. Tapi dalam keseharian, ketika kita mau membantu peserta didik kita, murid-murid kita, eh, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita mengidentifikasi dulu, lalu kemudian menyusun beberapa opsi, lalu kemudian kita memutuskan dan terakhir kita merefleksikan, mengevaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu adalah benar-benar berpihak pada murid. Kalau ditanyakan cirinya, ketika kita guru, bisa kita lihat dari perilaku yang ditampilkan oleh murid-murid kita. Saya ingin mencontohkan yang terkait dengan pembelajaran. Kalau dulunya murid-murid kita sedikit-sedikit minta izin mau ke kamar mandi, sedikit-dikit keluar entah ada aja alasannya, merasa tidak betah belajar di kita. Itu kita refleksikan lalu kemudian kita libatkan mereka untuk proses pembelajaran dan kita putuskan bersama bagaimana mengetahui apakah yang keputusan yang kita ambil ini benar-benar sudah berpihak pada murid. Kuncinya adalah ketika murid-murid kita sudah betah belajar dengan kita, lalu kemudian murid kita merindukan kehadiran kita, itu berarti ini bahwa itu benar. Ketika kita mencoba merefleksikan lagi, bertanya kepada diri sendiri, di suatu hari saya tidak hadir ke sekolah. Lalu kemudian murid saya bertanya kepada guru yang lain. Kemudian guru yang lain mengatakan bahwa Ibu Erni tidak ada di sekolah. Mungkin karena sakit, mungkin karena yang lain. Lalu kemudian murid-murid saya kembali ke kelas dan bersorak-sorak, bergembira, berteriak, "Yeay, jam kos, tidak ada guru dan lain sebagainya." Itu berarti keputusan yang saya ambil gagal. Tetapi ketika peristiwa lain, misalkan saya tidak hadir, lalu kemudian bertanya kepada guru dan guru yang lain menjawab Bu Erni tidak hadir karena sesuatu hal. Lalu kemudian murid saya kembali ke kelas dan mereka bersedih, lalu berdiskusi dengan teman-temannya bagaimana cara menghubungi Ibu Erni, kenapa tidak hadir. Bisa kita mengambil keputusan bahwa apa yang selama ini kita lakukan adalah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar-benar berpihak pada murid. Kita dirindukan ketika kita tidak ada. Tetapi ketika kita tidak ada lalu kemudian disoraki, anak-anak bergembira, jam kos dan lain sebagainya, berarti kita perlu refleksi. Ada apa di balik setiap keputusan yang saya ambil? Apakah benar-benar berpihak pada murid atau hanya menguntungkan diri saya sebagai guru? Apakah keputusan yang saya ambil benar-benar berpihak pada murid atau saya hanya sekedar meruntuhkan kewajiban saya untuk berpindah, untuk melakukan hal-hal yang kemungkinan terus-menerus berlanjut tanpa melihat apakah itu dibutuhkan oleh murid-murid atau tidak. Ibaratnya makanan Bapak Ibu sekalian. Murid kita sesungguhnya sangat haus. Mungkin pengen minum air putih aja. Tetapi karena kita mengambil keputusan yang salah, kita misal memberikan pop ice yang ada pemanisnya, esnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia batuk, sakit, dan besoknya tidak hadir. Itu yang perlu direfleksikan. Jadi, kesimpulannya berilah sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Kita bertanya lagi, bagaimana caranya mengetahui hal itu dibutuhkan atau tidak? Kuncinya adalah ketika Bapak Ibu melakukan asesmen.
Kita akan diberikan asesmen bagaimana asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen. Itulah hal-hal semuanya bukan hanya sekedar asesmen, bukan hanya sekedar meruntuhkan kewajiban, bukan hanya sekedar mencari nilai lalu kemudian kita menyusunnya dan menulisnya dalam satu rapor misalnya. Tetapi balik lagi semuanya yang kita ambil benar-benar berpihak atau berdampak pada murid, murid karena mereka paham bahwa belajar itu bukan sekedar angka-angka, tetapi bagaimana belajar itu di situ ada pemenuhan kebutuhannya, pemenuhan keterampilannya untuk bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan pegangan untuk mereka hidup jauh lebih baik di masa depan. Itu Bu Ya, Radiatul, oke. terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Bagaimana Bu Rini? Ya, Apakah bisa? Nggih. nggih, Maaf, sudah Bu Rini. sangat tercerahkan. Nggih. Sudah sangat tercerahkan, Bu Rodiatul. Matur Nggih, nuwun, Bu nggih, Erni. nggih. Terima kasih Bu Erni. Tadi Bu Rini sudah tercerahkan dengan jawaban-jawaban dari Bu Erni. Nggih, kalau saya sendiri juga masih harus banyak belajar, nggih, Bu, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Harus bersabar. Kadang-kadang anak belum selesai bicara, saya sudah kepingin berbicara lah. Ini memang saya sendiri masih harus banyak berlatih. Selalu saya ingat tahan, tahan, tahan seperti itu. Beri ruang agar murid menyampaikan apa yang mereka rasakan. Begitu Bapak Ibu, dipersilahkan barangkali masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman. Masih ada atau sudah cukup? Ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.59. Kalau masih ada, dipersilahkan Bapak Ibu. Sudah tidak ada, sudah jelas semua sepertinya Ibu tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap nih bagaimana dilema etika dan bujukan moral, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini sudah tadi disampaikan oleh Ibu Erni. Nampaknya sudah banyak yang paham. Iya. Habis ini post test ya. Oh iya, saya hilang ya Pak ya. Kenapa? Sebenarnya Saya sudah menghilang paham tadi. semua. Bapak Mm-mm. Ibu sebenarnya sudah paham semua, tinggal dipoles dikit. Mm-mm. Pakai blush on ya. Ya, Biar glowing ya Pak ya. Banget. Biar glowing memang harus banyak berlatih ya Ibu ya. Paling penting itu. semoga kita tidak di ghosting ya Bu Radiatul, soalnya ini pada nutup kamera. Hmm. Tahu-taunya oh kita doang ini yang ngobrol, yang lain udah pada bernyanyi baik. Nggih, insya Allah tidak ini. Gimana Pak Catur? Ini sudah tidak ada yang bertanya? Cek sebentar Sudah ya. lengkap barangkali Bu. Ya, Hmm. ditunggu dulu. Atau Pak Catur mungkin ini mau menyampaikan sesuatu. Ya, ya, ya. Ini guru saya Bu, jadi harus. Ya. Oh, Bu Ini Yaya tadi cuma melongo gitu. ya. Hmm. Secara teori sudah belajar sedikit, tapi praktik susahnya kalau Bu Hardini gitu. Sama ya Bu, harus banyak berlatih, banyak sabar. Kalau saya masih sering bimbangnya itu. Hmm. Trik- Tipsnya mungkin Bu, biar jadi orang yang apa ya, tidak bimbang gitu Bu. Sudah ayo gitu. Mungkin ada tipsnya Bu buat saya dan teman-teman ini. Tips lagi nih tips. Kalau CGP bertanya begitu, langsung tips ini langsung coret merah ini nggak dijawab. Soalnya kan ada di modul. Tapi karena Bu Radiatul bertanya di sini ya, eh sebenarnya yang pertama adalah tadi saya sudah jelaskan ada keberanian untuk mengambil satu keputusan. Lalu kemudian ada keyakinan yang kuat
bahwa keputusan yang kita ambil itu benar, bukan benar untuk diri kita sendiri, tetapi benar secara keseluruhan dengan 3 hal tadi, berdasarkan dari pengambilan keputusan eh, dengan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan berdampak pada murid. Sesederhana itu, tetapi memang orang mengatakan teori tidak seindah dengan prakteknya, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan sesuatu ketika kita tidak memahami teorinya. Oleh karena itu, mari kita pelajari teorinya, lalu kemudian kita praktekkan. Ibaratnya kita catat yang kita kerjakan, lalu kemudian kita kerjakan yang kita catat. Di situ imbangnya. Karena kita kadang-kadang, itu teori. Ya benar teori, tetapi kalau tidak ada teori, kita tidak bisa praktek. Apa yang kita mau praktekkan kalau kita tidak paham teorinya? Sehingga kita memang senantiasa butuh kerendahan hati untuk belajar, untuk membaca, untuk mencoba, gagal dicoba lagi. Makanya pengalaman itu orang mengatakan guru terbaik. Sesungguhnya refleksi itulah guru terbaik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan refleksi, sering-sering melakukan refleksi, disitulah kita tahu kekurangan kita, apa yang mau dipelajari, kita butuh dukungan dari mana nih? Dari teman sejawat mungkin dan lain sebagainya. Manusiawi, ketika ada keputusan yang kita ambil, masih ada keraguan, tetapi kita coba terus-menerus lagi. Dengan checklist konsekuensinya. Karena kan setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang menyertai. Entah dia positif ataupun negatif. Yang perlu kita perhatikan adalah checklist yang banyak di positif, maka itu sesuatu keputusan yang baik. Bukan hanya baik, tapi juga benar. Karena balik lagi, tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna 100% memenuhi kebutuhan semua orang. Pasti ada celahnya. Apalagi kalau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Makanya dikatakan bahwa kita tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada orang yang tidak senang. Karena apapun yang kita lakukan pasti di matanya tidak baik. Tetapi ketika kita dengan teman-teman yang senang, juga tidak perlu kita menjelaskan. Karena perbuatan buruk pun yang kita lakukan pasti baik menurutnya. Oleh karena itu, ketika kita mengambil keputusan, maka ya konsekuensi positifnya banyak, berarti itu yang terbaik. Tidak ada keputusan yang diambil bisa memenuhi semua kebutuhan orang lain. Akan tetapi ketika dasarnya tadi sudah kita lakukan dan keputusan itu lalu kemudian banyak yang mengkritisi, itu sesuatu hal yang wajar, tidak membuat kita down dan putus asa. Tapi kita refleksikan lagi. Apakah orang ini tidak menyukai keputusan atau keputusan yang saya ambil tidak sesuai dengan kelompok A misalnya, tetapi ternyata kelompok B, C, D, E sesuai, itu manusiawi dan sangat wajar. Kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan orang-orang di sekitar kita. Begitu Bu Radiatul simpelnya, supaya hidup tenang, bahagia, sejahtera. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya bisa mengambil apa ya tadi kata kuncinya adalah berani dan yakin. Begitu ya Bu. Berani dan yakin. Ini Bu, bismillah nanti Ya. saya begitu Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang lain yang mau menyampaikan atau bertanya kembali. Dipersilahkan. Kayaknya udah nggak ada nih Bu Rodia. Nggak ada ya. Mm-mm. Oke. Mungkin Pak Catur mau menyampaikan pernyataan dari apa yang saya sampaikan, diluruskan Tuan Guru kalau ada yang salah Enggak, kalau atau ngeles.
Kalau disampaikan takutnya nanti nyasar ke Selat Makassar. Oh, Sudah cukup Bapak Ibu, barangkali dari Bu Erni. Monggo iya, mau paling ini aja memberikan yang aku nyampein adalah pesan. gimana sih rasanya coto Makassar. Oh, itu Bu, Pak Nah, Catur. itu harus dirasain. Hmm. Karena di mana-mana ada coto, tetapi tidak seenak kalau kita makan di Coto Makassar, apalagi di depannya Pantai Losari. Wih, tambah masjid Keren. 99 kubah ya. Ayo ke Makassar. Monggo, ayo Bu Rini, Pak Catur kita terbang. Iya, jadi lihat Monggo Bu Makassar Erni barangkali mau menyampaikan masjid itu ya 99 Pak, kubah. apa Kenapa Bu? closing statement Nah, kok ya closing statement ya tadi Pak. ya closing statement ya panjang itu ya. Bu Erni Iya. memberikannya. Nggih, sudah cukup. Cukup, Bu. Oh Tetaplah menjadi iya, pelita di kegelapan. Meskipun terangnya kadang tertutupi, tetapi pasti akan muncul kembali. Terima kasih Bapak dan keren, Ibu luar biasa. sekalian. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak Ya, salah-salahnya. Saya hanyalah guru belajar yang senantiasa belajar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Terima terima kasih kasih banyak banyak, Bu Bu. Erni. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Bu Erni. Saya pribadi banyak belajar ini malam hari ini untuk bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan yang tentunya sesuai dengan kebajikan universal. Nggih. Bapak Ibu, demikian tadi webinar kita pada malam hari ini dari narasumber yang sudah jauh-jauh dari Makassar. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik sebagai pendidik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pendidik tentunya tadi kata kuncinya adalah keputusan kita yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebajikan universal sehingga menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Begitu kita tutup kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelum saya kembalikan pada Pak Catur, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. lah banyak kekurangan dalam saya memandu Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang tadi disampaikan Bu Erni, karena saya juga guru yang masih harus banyak belajar, karena kita adalah guru pembelajar. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Cucu aja, aku tukang gerbang. Oh, oh, pada Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Rodiatul, Masya Allah luar biasa ya kolaborasi antara Bu Rodiatul dan Bu Erni. Saling ini ya, saling apa namanya, tutup menutup ya, jadi ada selah sedikit langsung ketutup lagi gitu. Dan Bu Erni luar biasa hari ini. Tadi itu saya sebenarnya mau tanya banyak sekali, tapi begitu mau tanya, udah dijawab yang ini. Mau tanya, sebenarnya pertanyaan yang tadi teman-teman tanyakan sama Bu Erni itu eh, seki- hanya sekilas ini saya mau tanya yang agak belok sedikit, ternyata udah dijawab juga yang beloknya itu gitu. Jadi Masya Allah, bagus sekali materi malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya di sekolahan masing-masing dan besok sudah nggak ini lagi ya, sama murid-murid juga dalam mengambil keputusan juga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Terima kasih sekali lagi Bu Rodiatul dan Bu Erni, dan teman-teman di Wonosobo dan di luar Wonosobo juga, di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa malam, Temu Pendidik Mingguan yang ke-153 dan sampai jumpa lagi yang ke-154 di Selasa depan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya cukup ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan nanti Bu Erni bisa offline ke Wonosobo. Ditunggu Bu sama teman-teman Wonosobo. Kemarin juga sempat mau ini teman-teman dari Wonosobo ke Jakarta mau ketemu Bu Erni, tapi di BBMP ternyata tidak ketemu. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu lagi, atau mungkin tahun depan dari Wonosobo bisa satu bis dan ketemu dengan para narasumber-narasumber yang seperti Bu Erni ini. Amin. Ya, baik, Bapak Ibu. Iya, amin. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur.
Iya, terima kasih Bu Juju sama Bu Erni, Bu Rodia, dan tadi buat teman-teman yang hari